Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Deko Pindah Kota Cilegon. Berkesempatan meliput pendidikan koperasi dari Kopkar Asri, Koperasi Karyawan Chandra Asri Kota Cilegon, yang berlangsung pada tanggal 12 Oktober 2024. Oke sahabat, selamat menyaksikan. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komennya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyala Bang Tuh PT Chandra Asri Pasifik pada acara agenda rutin kita pendidikan koperasi yang diselenggarakan Kopkar Asri bekerja sama dengan Dikopinda Kota Cilegon dan Dinas Koperasi Kota Cilegon. Saya ucapkan selamat datang juga kepada yang terhormat Ketua Dikopinda Kota Cilegon Bapak Purnomo, Kepala Dinas Koperasi Kota Cilegon Bapak Didin Maulana, dan Kepala Bapak Nur, Sekjen Koperasi Kota Cilegon, Ketua Kopkar Asri Bapak Haji Kairullah beserta jajaran pengurus. Di belakang masih hati. Apa kita bisa ya dengan berat hati? Oke, untuk mengawali acara pada hari ini, saya ingin tahu seberapa semangat dan senang hati Bapak Ibu untuk mengikuti acara ini. Jadi saya minta Bapak Ibu untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Jaya, jaya, yes! Silakan duduk. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Bapak Haji Didin S. Maulana, beliau selaku Kepala Dinas Koperasi Kota Cilegon yang selalu setia menemani Kopkar Asri. Yang kami hormati pula Bapak Purnomo sebagai Ketua Dikopinda dan Sekjen, Pak Nur Mansyah selaku Sekjen Dikopinda Kota Cilegon. Yang kami banggakan para peserta pendidikan Kopkar Asri dan juga para pengurus Kopkar Asri, para pengawas, dan juga para pegawai, wabil khusus Pak Makmur sebagai manajer Kopkar Asri. Alhamdulillah semuanya ini masih semangat yang tadi sudah diberikan atau dimeriahkan oleh MC kita. Terima kasih Bu Andre atas menjadikan bekal buat kita semua sebagai ilmu yang akan disampaikan oleh pemateri, yaitu pemateri yang insya Allah disampaikan oleh Pak Taufik dan juga Pak Sadikin. Adapun kami berharap kepada bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, para peserta dan juga DPA yang hadir atau yang mewakili, kami berharap pada saat pemateri menyampaikan mohon disimak, karena ilmu yang diberikan itu acara ini berjalan dengan lancar dan juga tidak ada halangan apapun. Karena memang tanpa ridhonya, tanpa izinnya, semuanya ini tidak bisa berlangsung. Sekali lagi kami mohon kepada bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, tolong selamat datang Pak. Tolong disimak, tolong diperhatikan, dan juga kalau perlu dicatat Pak. Kalau memang ada pertanyaan silakan ditanyakan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara pendidikan koperasi Kopkar Asri Karyawan Chandra Asri kita buka.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Ketua wabarakatuh. Dekopinda Kota Cilegon, Bapak Purnomo. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi menjelang siang. Yang saya hormati Pak Kadis. Pak Kadis saya yang paling ganteng. Kadis Koperasi. Yang saya hormati Pak Opik Serat, Sekretaris Dekopinwil Provinsi Banten, baru datang, monggo Pak Opik. Sekaligus nanti yang menyampaikan materi. Punten izin Pak Opik. Yang saya hormati Ketua Koperasi Chandra Asih, sekaligus senior saya, dan para pengurus Koperasi Chandra Asih dan Dewan Pengawas, Bapak Ibu anggota Koperasi Chandra Asih yang mana pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia sekaligus dalam suasana acara pendidikan koperasi yang rutin. Ini rutin Pak, rutin diadakan oleh pengurus. Ini luar biasa. Salawat serta salam semoga tercurah pada junjungan besar kita Muhammad SAW. Dalam kesempatan ini saya menyampaikan yang pertama Pak, ini pendidikan itu berkali-kali setiap pendidikan Chandra Asih saya selalu ngomongin Pak, ini adalah implementasi atau pengurus bertanggung jawab untuk melakukan peningkatan SDM. Ini undang-undang Pak yang bicara. Mudah-mudahan nanti bersama Dekopin Pusat undang-undangnya dan DPR RI yang terbaru bisa segera disahkan ya Pak Opik ya. Tapi yang tentunya adalah cenderung kepada gerakan gitu, bukan kepentingan tapi cenderung kepada sebuah gerakan. Kira-kira ini yang berkali-kali. Yang kedua, ini Pak, nggak salah dong kalau saya sebagai pengurus Dekopinda Kota Cilegon untuk mengusulkan Pak, melalui Koperasi Chandra Asih dengan seorang ketuanya itu mengusulkan Pak dan penghargaan untuk di kancah tingkat nasional Pak Opik ya. Jadi nggak salah, ini salah satunya Pak, parameternya ini. Jadi mengusulkan itu nggak sembarangan. Jadi parameternya banyak sekali. Nah kalau ini dilakukan terus menerus, ini kan memang di salah satu 7 prinsip koperasi itu ada. Ya, kalau koperasinya nggak pernah melakukan ini, ya nggak bisa ngusulin saya. Wajar sekarang kalau koperasi melalui seorang ketua Saudara Khairullah itu mendapatkan penghargaan koperasi pada tingkat kota, tingkat untuk nasional. Di Batam kemarin saya kawal langsung dengan Pak Sekjen, dengan Pak Kadis, saya ada juga dapat penghargaan juga karena dapat menaungi juga gitu. Nah itu nggak bisa, parameternya panjang sekali prosesnya. Jadi jangan dibilang mentang-mentang ini itu senior saya, enggak seperti itu juga. Saya sampaikan itu parameternya panjang sekali karena ukurannya apa yang harus disampaikan nanti dari proses saya mengajukan bersama sekretaris Dekopinda. Saya membuat satu pengajuan yang formatnya sudah ada dari kepanitiaan. Saya ajukan dulu ke Dekopinwil Provinsi Banten nih Pak Opik, mau rekomendasi apa enggak? Ya alhamdulillah direkomendasi. Baru ke tim penilai pusat. Nanti tim penilai itu dari beberapa kabupaten kota kita provinsi. Lupa saya. Nah, maka Pak. Jadi itu Pak. Jadi nggak mentang-mentang saya dekat, langsung saya usul, enggak. Itu semua ada parameternya, semua ada penilaiannya. Mudah-mudahan ke depannya masih ada di acara yang sama nanti ya, tahun depan saya akan usulkan lagi
Tentunya parameternya ini bertambah lagi nih. Jadi kalau di Cilegon nih Chandra Asri lagi menjadi koperasi yang berkembang ya Pak ya. Kira-kira. Nah ini coba saya usulkan lagi nanti untuk kemarin tingkat pertama, mungkin kedepannya bisa jadi tingkat madya. Sekaligus nanti penasehat Pak, peran serta perusahaan yang care kepada koperasi. Ini saya usulkan. Karena kemarin saya pakai dari Sankyu Pak. Nah nanti besok bisa jadi dari Chandra. Yang penting nanti saya dikasih dokumen-dokumennya, bukti konkretnya apa perusahaan itu mendukung atau memberikan kesempatan koperasi untuk bisa berkembang. Nah ini parameternya. Saya bilang juga sama Pak Kadis, ini wewenangnya di Kopinda yang mohon maaf. Pak Kadis nggak boleh intervensi saya nih. Oh siap. Kira-kira gitu Pak. Jadi ini Pak, salah satu parameter saya karena konsisten, Koperasi Chandra Asri konsisten itu melakukan pendidikan, peningkatan SDM kepada anggotanya Pak. Ini menjadi syarat mutlak kalau bagi saya menjadi syarat mutlak. Percuma koperasi berkembang besar, tapi anggotanya nggak ngerti tentang koperasi. Nggak ada ceritanya Pak kalau anggota itu bisa tahu kok anggotanya itu nggak ngerti tentang koperasi tapi bisa maju, itu nggak ada ceritanya. Nanti itu yang pintar, kata Pak Opit berkali-kali bilang, itu yang pintar pengurusnya aja gitu. Karena saya bilang tadi, koperasi itu butuh regenerasi, butuh kontinu. Masa kita buka badan usaha sekarang, besok kita bubar, kan nggak bisa gitu, terus menerus tuh. Maka ini butuh, ini menjadi syarat mutlak. Nanti ada penjelasan dari Pak Kadis. Nanti koperasi yang melakukan pendidikan harus diapain dia nanti ke depannya. Gitu Pak Kadis ya. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Sekali lagi plus kepada Ketua Koperasi Chandra Asri yang mendapatkan penghargaan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Air tenang seperti berlian. Izinkan kami memberikan salam kepada Bapak Ibu hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa ba'du. Yang kami hormati, ini ada guru saya nih Pak Salikin, ini guru saya Pak. Saya sudah mendapatkan 2 buku dari beliau. Mudah-mudahan sekarang bawa buku lagi untuk saya baca. Yang kami hormati Ketua Koperasi Chandra Asri Pak Haji, terus pengawas, Ketua di Kopinda beserta Persekjennya, pengawas Koperasi Kopkar Asri dan anggota Koperasi yang saya cintai. Spesial ini di sebelah saya ini Bapak Taufik, ini guru saya juga, senior saya juga. Kenapa disebut senior? Karena beliau senang isi orang. Pembiayaan amanah di BPRS Pak, sampai 10 juta itu memang untuk usaha mikro ya, itu bebas bunga, bebas margin. Pemerintah yang bayar bunga marginnya Pak. Silahkan, ini target saya kucurkan 2,7 miliar, baru terrealisasi 1,5 Pak. Masih ada sekitar 1 miliar lebih itu untuk dimanfaatkan oleh warga Cilegon yang mempunyai usaha. Tapi baru sampai 10 juta Pak. Tahun depan insya Allah programnya Pak Hedi informasinya mau dinaikkan 25 juta tanpa bunga, tanpa jaminan. Silahkan pinjam ke BPRS. Itu pemerintah yang membayar bunganya, membayar asuransinya, membayar segala macamnya. Nah ini sebagai bentuk keberpihakan kepada usaha mikro kecil. Untuk koperasi sedang digagas juga Pak. Nanti UMKM kita juga nanti ada program untuk koperasi yang baru tumbuh Pak. Kalau Chandra Asri buat apa pinjam 50 juta ya? Encer. Ini koperasi warga yang tumbuh itu perlu kita juga support modal pembiayaan. Kita juga akan coba nanti di sementara digratiskan dulu lah, biar pemerintah yang bayar margin atau subsidinya. Demikian Pak, mohon sudah lebih ya, Mari ya? Sudah lebih dari 10 menit ya? Soalnya tadi Pak pas sudah mulai panas beliau ini, jadi saya dipanas-panasin lagi biar tambah panas. Mungkin demikian, mohon maaf apabila ada perkataan atau yang kurang berkenan, tapi ini insya Allah pendidikan ini sangat bermanfaat dan nanti juga ini salah satu syarat untuk
menjadi pengurus pengawas koperasi harus mempunyai sertifikat pendidikan koperasi. Kenapa? Karena kami yang akan memfit and proper Bapak Ibu sekalian sebagai pengurus dan pengawas, termasuk di seluruh koperasi di Cilegon ya, itu akan ada fit and proper. Jadi sebelum diusulkan di rapat anggota itu di fit and proper dulu Pak, termasuk dicek juga seliknya. Kalau seliknya bermasalah itu nggak akan kami loloskan Pak, atau dulu mah BI checking ya, itu juga harus jadi agak ketat kan untuk menjadi pengurus dan pengawas koperasi. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Sebelum diakhiri saya berpantun dulu. Cakep. Makan durian dengan kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Taufik, Pak Nur, serta Pak Herullah sebagai ketua. Saya lebih berhubungan kepada apa sih pemahaman yang namanya manajemen keuangan. Itu mungkin Pak Herullah juga tahu, saya sebenarnya dari awalnya Chandra Asri itu saya udah jadi pengawas, bendahara, hampir semuanya, jangan cuma ketua aja saya belum. Nah, kayaknya Pak. Kendala utamanya adalah pemahaman tentang keuangan. Bisnis nggak akan lepas dari keuangan, cek dimanapun. Kalau kita punya bisnis tapi kita nggak ngerti keuangan, lah tentu untuk mengetahui untung ruginya bagaimana? Bisnis baru bisa berkembang kalau untung, bener nggak Pak Dinin, Pak Nomo ya? Nah itu konsep yang saya harapkan juga dari para perwakilan anggota koperasi. Kalau bisa nanti ada estafet jadi pengurus supaya sedikit demi sedikit pemahaman ini menjalar ke seluruh anggota. Dan punten saya siap, mudah-mudahan saya masih di Chandra Asri. Saya at anytime mau kapan aja, saya juga terbuka sama Pak Mahmud sebagai manajer koperasi untuk sharing. Kebenaran saya udah 33 tahun Pak, mungkin nih udah sampai 35 lagi kali. Jadi di Chandra Asri, saya rasa pendidikan koperasi ini bisa bermanfaat bagi semua anggota. Dan jangan sungkan untuk bertanya nanti kelak, karena bagaimanapun saya selalu mendidik rekan-rekan semua, jika kita punya jabatan, apapun jabatan itu, sekalipun itu ngurus koperasi, jangan lupa kita juga belajar untuk pendiri kita sendiri. Percuma kita nih hebat di perusahaan tapi kita nggak hebat di pribadi sendiri, sama keluarga kita aja nggak hebat, malu kita. Jadi belajarnya apa? Belajarnya dua, untuk company, untuk diri kita sendiri. Kenapa sih gitu? Saya lakukan itu. Jadi kalau saya kok perusahaan ngomongnya begini-begini ya, kita pelan. Cocok nggak kalau sini kita lakukan bisnis ini? Jadi jangan sungkan itu. Apapun jabatan yang kita terima, suatu saat kelak itu kita harus bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri. Karena bagaimanapun suksesnya perusahaan, kalau kita nggak sukses ya nggak ada gunanya juga sih Pak ya. Ya, saya rasa lebih kurang itu aja. Selamat mengikuti program pendidikan koperasi. Semoga ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Koperasi merupakan hal yang penting dalam pembinaan dan pengembangan koperasi. Karena dampak yang diharapkan adalah setelah ini Bapak Ibu ini adalah orang-orang yang beruntung karena dapat mendapatkan ilmu pada acara hari ini. Nah, dampak yang diharapkan apa? Bapak Ibu diharapkan berperan penting, berperan secara aktif dan dinamis, memberikan informasi tentang koperasi kepada anggota yang Bapak Ibu wakili. Nah, syukur-syukur Bapak Ibu dapat memberikan informasi tentang pendidikan koperasi itu kepada teman yang belum menjadi anggota koperasi. Betul ya Pak? Harapannya anggota Kopkar Asri akan makin bertambah. Contohnya di departemen saya mungkin di proyek dari 104 orang mungkin baru sekitar 50%-an Pak yang jadi anggota koperasi. Artinya masih ada potensi lain ya Pak Maris ya. Nah itu salah satu tugas Bapak Ibu setelah mengikuti pendidikan ini, membagi ilmu dan memberikan informasi terkait Kopkar Asri. Nah, baik. Untuk selanjutnya saya persilahkan menikmati snack yang sudah dibagikan oleh panitia. Kepala Dinas Koperasi Sudah habis. Kabupaten Cilegon, Pak Didi. Yang saya hormati Bapak Ketua Dekopinda Kota Cilegon, Pak Pur beserta sekretaris.
Yang saya hormati pembina Pak Sadikin, kita udah 10 tahun yang lalu Pak ketemu di sini. Jadi di Kopim itu wadahnya koperasi, wadah gerakan koperasi, kadinnya koperasi lah sebagai asosiasi, gitu ya. Kalau di teman-teman seperti SPSI-nya lah kira-kira, ya, asosiasinya koperasi namanya di Kopim. Apa sih koperasi? Binatang apa itu koperasi? pengelolaan dari kita untuk kita. Apa itu kita? Koperasi. Ya, Ibu. Menurut Ibu? Lagi makan. Suatu organisasi ekonomi. Apa itu organisasi? Jadi di dalamnya ada unsur-unsur ekonomi kayak entah itu usaha, kemudian yang simpan pinjam, digerakkan oleh sejumlah orang, dioperasikan oleh sejumlah orang, orang-orang anggota untuk anggota, koordinir oleh anggota dan usahanya atau goalnya untuk semua anggota juga. Semua anggota. Ya, Ibu. Iya. Organisasi bisnis yang organisasi bisnis yang dimiliki oleh semua orang. Oke. Untuk kepentingan bersama, Pak. Kepentingan bersama ya. Ada hukum publik gitu ya. Ada hukum privat atau perdata. Atau hukum publik itu seperti undang-undang, itu hukum publik. Peraturan pemerintah, peraturan Menteri Tenaga Kerja, Omnibus Law, itu disebut hukum publik. Sedangkan hukum privat, perdata itu terbagi dua. Ada yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Satu, perseroan terbatas, PT. Dengar? PT Chandra Asri. PT itu adalah badan hukum. Oke. 2, koperasi. 3, yayasan. Yang tidak berbadan hukum ada CV, Humanitair Vennootschap, bahasa Belanda. Anda tahu kan? Pernah dengar CV? Ya. Ada firma, ada UD dan perusahaan perorangan lainnya. Oke? Dengan kata lain bahwa yang non BH ini adalah perorangan. Biasanya yayasan bergerak di bidang misalnya keagamaan, pendidikan, kebudayaan, sosial, kesehatan, sosial. Dia menjalankan kegiatannya berdasarkan misi dan si pendiri yayasan. Saya ambil contoh ini. Kalau ibu ingin mendirikan sekolah swasta, misalnya SDIT lah, badan hukum ada, yayasan, alias perusahaan yang orientasinya adalah bisnis, bukan sosial. Bapak Ibu sekalian, konkretnya begini. Kalau Anda ingin mendirikan perusahaan yang berbadan hukum, di luar usaha pribadi ya, di luar usaha perorangan, maka pilihan Anda cuma ada 2, PT dan koperasi, titik. Ada lagi? Yang berbadan hukum, Anda bikin perusahaan? Nggak ada. Hanya ada 2, PT dan koperasi. Ingat tadi, CV firma adalah perusahaan perorangan. Ya, tidak berbadan hukum. Badan hukum itu bukan akte notaris. Jangan salah. Oke? Yang orientasinya adalah bisnis, badan usaha. Cuma ada 2, PT dan koperasi. Pertanyaan saya, apakah Bapak Ibu punya perusahaan? Punya. Punya nggak? Punya. Mana?
Koperasi. Koperasi adalah perusahaan di mana pemegang sahamnya, pemiliknya adalah Bapak Ibu, betul? Kalau di PT Chandra Asri, Anda bukan pemegang saham, bukan pemilik, karyawan. Iya. Tapi kalau di koperasi, Anda adalah pemegang saham alias anggota itu pemegang saham, pemilik. Jadi sekali lagi, apakah Anda punya perusahaan? Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau Anda ada yang menanyakan, apa itu koperasi? Partai politik, Pak. Salah. Apa itu subjek hukum? Artinya dia bukan lagi, sekali lagi. Sekarang kita bahas apa arti badan hukum. Jadi badan hukum itu pertama adalah subjek hukum. Artinya dia merupakan lembaga. Bapak Ibu sekalian, lembaga. Bukan lagi perorangan. Nah, sebagai subjek hukum, konsekuensinya koperasi bisa menuntut dan bisa dituntut di muka pengadilan. Koperasinya Pak, atas nama koperasi sebagai sebuah badan hukum, ya, bisa dituntut dan menuntut di muka pengadilan. Itu arti badan hukum. Bapak Ibu sekalian, ikatan perdatanya antara koperasi sebagai tadi badan hukum, ya, atau lembaga tadi, dengan anggota sebagai pemegang saham atau pemilik dituangkan dalam anggaran dasar. Jadi anggaran dasar itu Bapak Ibu sekalian ikatan perdata ketertundukan anggota pada koperasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, anggaran dasar tentu di bawahnya ada anggaran rumah tangga. Di bawah anggaran rumah tangga ada Persus. Persus tentang simpan pinjam, Persus tentang aplikasi, Persus tentang rapat anggota, Persus tentang masalah pengelolaan toko. Di atas Persus ada RT, di atas RT ada anggaran dasar, di atas anggaran dasar tentu ada peraturan Menteri Koperasi, ada undang-undang dan lainnya. Kira-kira itu ya. Apa buktinya bahwa Anda adalah sah jadi anggota Kopkardi secara hukum? Kartu anggota iuran dipotong tiap bulan. Secara hukum. Ya, terdaftar dalam buku daftar anggota. Ya, itu dulu Pak. Begitu ada tanda tangan, Anda tekan pakai cap jempol, Anda sepakat terhadap aturan main koperasi, betul? Anda sepakat terhadap ADRT koperasi, betul? Ya, itu Pak. Jadi anggaran dasar koperasi ini adalah aturan main. Jadi Anda sebagai wilayah hukum privat semuanya diatur di dalam anggaran dasar koperasi. Bang, syariah itu menjadi perdebatan yang akan kita diskusikan panjang. Koperasi itu sebenarnya sudah syariah. Betul nggak Pak? Yang tidak setuju boleh Pak, nggak apa-apa. Soalnya punten, ada yang menyatakan bahwa koperasi itu tidak syariah. Koperasi itu riba. Riba itu lebih besar dosanya daripada 30 kali zina. Berarti mending bunga anggota. Terus yang nanti menikmati untungnya koperasi anggota. Kalau ada yang sakit segala macam ada dana sosial untuk anggota. Nah kalau punten ya, saya bukan membeli bangsa saya. Kalau bank saya untungnya buat siapa? Bank sendiri. Nah, terus kalau ada misalnya ada yang sakit segala macam, apakah pernah tuh nasabah ngasih bantuan sosial? Koperasi kan ada Pak. CSR-nya ya. Jadi sebelum ada CSR di perusahaan koperasi itu sudah punya CSR-nya. Sosial ada. Ada permohonan wilayah kerja untuk masyarakat sekitarnya. Nah jadi kalau ada yang debat koperasi bukan syariah, silahkan datang ke Pak Ustadz, karena beliau Dewan Pengawas Syariah kan. Yang penting itu ada akadnya katanya, ada syahadat, ada bismillahnya, itu syariah. Ibarat kita, ya ini katanya kita kalau nikah itu sebetulnya kan hubungan suami istri itu nggak jadi masalah kan, sah ya. Yang mensahkan itu kan hanya akadnya aja, ibarat ijab kabul gitu Pak. Nah ini juga koperasi antar syariah cuma ijab kabulnya aja sebetulnya.
ada saksi mungkin dari pihak peminjam, ada dari koperasi. Mudah-mudahan saya salah Pak, maaf saya bukan ahli bukan orang syariah, tapi memang saya kadang-kadang suka kok ini koperasi tidak syariah riba, di mana ribanya? Justru yang riba itu yang bank keliling bangke ya. Nah itu kaitan dengan perubahan anggaran dasar, prinsipnya itu adalah kekuasaan dari anggota. Kalau anggota sudah ingin merubah anggaran dasar, silakan. Kalau nggak salah kemarin waktu LAT kemarin ya, saya juga diundang, ada wacana katanya masa jabatan pengurus pengawas ingin 5 tahun. Boleh, di undang-undangnya diperbolehkan Pak. Jadi maksimal 5 tahun dan boleh dipilih kembali. Sebetulnya batasan misalnya 2 kali 3 kali itu tidak ada Pak. Termasuk di koperasi kami Pak. Itu di anggaran dasar itu adalah koperasi pengurus itu yang memang kami masih 3 tahun ya, 3 tahun dan boleh dipilih kembali. Jadi tidak ada batas waktu. Itu silakan karena aturannya menyatakan. Tapi setelah kita evaluasi Pak, termasuk di koperasi kami juga, itu 3 tahun itu nggak kemana-mana Pak. Kita bikin program kerja, pas mau naik lagi, udah misalnya pemilihan lagi, tempat-tempat ada pergantian lagi pengurus. Ya, jadi memang yang paling ideal itu 5 tahun seperti presiden, presiden. Jadi pas untuk 5 tahun. Makanya waktu ada tahun kemarin saya sepakat, silahkan koperasi untuk merubah anggaran dasarnya sampai 5 tahun pengurus pengawasnya, karena ini untuk sustainable kepengurusan koperasi. Termasuk koperasi juga Pak, nanti akan saya rubah juga anggaran dasarnya. Karena dengan kondisi tadi itulah, kondisi FUKA yang sekarang itu, kita koperasi harus berinovasi, pas mau inovasi baru diganti. Tapi pas ujung-ujungnya diganti, kadang-kadang nih Pak, kadang-kadang itu dibongkar total Pak pengurusnya. Nah ini juga berdasarkan pengalaman ya, itu rata-rata koperasi yang pengurus pengawasnya dihabisi diganti yang baru itu tidak ada keberlanjutan program. Makanya di koperasi saya itu ada ketentuan yang dasar itu minimal 1 orang ada yang menjadi pengurus atau pengawas. Itu agar sejarah koperasi itu bisa tetap berlanjut. Khawatir kebijakan yang tidak Pak pengurus baru duduk dihentikan, padahal itu bagus ininya kebijakan koperasi lama. Nah ini juga itu kaitan dengan testimoni aja Pak ya, pengalaman saya di koperasi, memang ini perlu juga ke beberapa ya koperasi saya mengharapkan kaitan dengan kepengurusan itu tidak boleh langsung dibongkar total, tapi adalah saya 1 pengurus, 1 pengawas misalnya. Ini banyak juga koperasi yang dibongkar total, ini khawatir kebijakannya tidak berlanjut ya. Terus untuk gimana pengesahan pengurus untuk 5 tahun itu ya. Jadi intinya sudah ada kebijakan di rapat anggota sebelumnya yang menyatakan bahwa itu akan diperpanjang 5 tahun. Kalau sudah ada menyatakan bahwa itu akan diperpanjang, berarti proses anggaran dasarnya itu tinggal secara administrasi dikuatkan dengan administrasi bahwa pengurusan akan 5 tahun. Nah kecuali yang sebelumnya belum ada keputusan bahwa akan diperpanjang 5 tahun, itu harus diadakan lagi rapat khusus. Tapi kalau sebelumnya sudah ada ya tinggal kita merubah ke anggaran dasar, tinggal dirubah, berarti tadi itu hasilnya kita sepakati bersama. Kalaupun nanti yang 5 tahun ini sebelumnya sudah diputuskan bahwa itu akan dilanjutkan, berarti tinggal proses perubahan anggaran dasar. Kalaupun itu masih belum ada, berarti nanti kita tetapkan lagi di rapat anggota khusus, boleh Pak? Karena minimal rapat anggota ini dilaksanakan setahun minimal 2 kali. 1 RAT, pertanggungjawaban pengurus kepada anggota. Yang kedua, rapat khusus penyusunan program kerja setahun ke depan. Mungkin di bulan Desember ya. Itu biasanya ada pra-RAT sekalian untuk menyusun menetapkan peran anggaran tahun 2025 dan seterusnya. Itu juga bisa juga diputuskan lagi misalnya kaitan dengan perpanjangan masa jabatan pengurus pengawas. Jadi intinya diserahkan kepada anggota yang terbaik untuk koperasi Pak. Yang terbaik untuk koperasi silahkan. Karena tadi itu ada kebersamaan, ada solidaritas dari kita untuk kita, itulah untuk koperasi. Jadi intinya seperti itu, kekuasaan ada di tangan anggota. Jadi silahkan, tadi Pak Kopit sudah menyampaikan bahwa Bapak Ibu itu punya perusahaan. Perusahaan apa ya? Koperasi ya? Oh, iya. Jadi itu
Jadi makanya anggota harus cerdas Pak. Kalau anggota cerdas itu nanti komunitas itu akan tumbuh bagus Pak. Ya. Itu mungkin Pak, misalnya Pak Opik, mohon maaf ini biar tidak ada apa namanya, tidak ada dusta di antara kita. Empat hal mutlak dinotariskan. Tapi kalau tidak menyangkut 4 hal, tidak harus ke notaris. Mahal, kacika kayak. Apa saja 4 hal yang harus ke notaris? Ini Permenkop Pak. Bentar. Satu, nama koperasi. Notaris Pak. 2, tempat kedudukan. Pasal 2 tuh. 3, syarat-syarat keanggotaan. 4, jenis koperasi atau bidang usaha. Di luar itu tidak harus ke notaris. Misalnya masa jabatan pengurus dari 3 tahun menjadi 5 tahun, simpanan wajib dari 2.000 menjadi 5.000, komposisi pembagian SHU, cadangan yang tadinya 5% menjadi 20%, itu tidak harus ke notaris. Tapi cukup, tadi kata Pak Kadis, keputusan rapat anggota. Buatkan berita rapat anggota, berita acaranya. Rapat anggota tahunan pada hari ini, ya rapat anggota tahunan merubah anggaran dasar pasal 6, misalnya nih, ya. Simpanan wajib 2.000 berubah menjadi pasal 6 menjadi 5.000, tanda tangan oleh pimpinan sidang rapat anggota, itu sudah sah. Jadi adendum perubahan di pasal 6. Kecuali Pak, kecuali ada permintaan dari pihak ketiga. Misalnya Pak, misalnya koperasi kita pinjam ke bank, pinjam kredit. Kata bank, setiap perubahan anggaran dasar saya minta notariskan. Itu mah kata bank, bukan kata Kementerian Koperasi. Kira-kira gitu ya? Paham? Paham. Ya. Tentu perubahan kita ke belakang itu ada berita acaranya. Silakan Pak. Tadi ada poin ketiga bahwa perubahan anggota. Syarat-syarat keanggotaan. Syarat-syarat anggota. Ya. Yang artinya ini kan kita lagi ada planning yang pensiun. Ya. Pensiun kan mesti jadi anggota dulu baru boleh kan? Itu kumaha? Iya silahkan. Tapi kan mesti ke notaris berarti. Harus ke notaris kalau pasal itu. Harus ke notaris. Yang kena naon sih. Kalau menyangkut yang 4 hal tadi, ya nama koperasi, nama sekarang harus 3 kata. Tanya Pak Nidin tuh. Ya kan itu loh. Misalnya Asri berkat Pak Makmur. Kira-kira itu Pak Makmur. Dua, tempat kedudukan koperasi ini berkedudukan di, gitu kan? Itu harus ke notaris mutlak Pak. Yang ketiga kan ada Pak di pasal keanggotaan. Tentu reanya di RT ya Pak. Yang dapat menjadi anggota koperasi ini adalah kan gitu loh, misalnya pensiunan dan lain-lain segala rupa yang sebelumnya ini dirubah itu ke notaris. Yang keempat jenis koperasi salah saja dengan bidang usaha. Di luar itu tidak harus ke notaris. Misalnya tadi keputusan tentang masalah itu, tinggal buat aja berita acaranya Pak. Pasti itu sah jadi adendum perubahan. Itu aja Pak. Mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan maju Pak Firman. Akomodasi kita akomodir karena mereka adalah orang-orang yang sudah membesarkan koperasi juga gitu. Tapi tidak mengurangi apa ya nilai-nilainya gitu tuh. Apakah boleh seperti apa, boleh atau tidak boleh, kita tidak bicara gitu, tapi kita mencari solusinya seperti apa. Toh mereka punya uang banyak, uangnya untuk dikelola sama kita, itu clue positifnya gitu. Bentuknya dia jadi anggota khusus, anggota super khusus, anggota apakah? Ya itu kan boleh dituangkan ya Pak, boleh. Dalam ADART namanya apa gitu. Yang penting uangnya ke kita, itu kata kuncinya. Jalan-jalan. Berikan tambahan ilmu sehingga harapan pengurus Kopkar Asri kepada Bapak Ibu terutama untuk DPA yang mempunyai kesempatan baik ini mengikuti pendidikan dapat terwujud, yaitu aktif dan dinamis untuk mengemphasize atau menginformasikan tentang perkoperasian kepada anggota dan juga yang non anggota agar tertarik menjadi anggota Kopkar Asri. Oke, kita tutup sebelum kita makan siang. Kopkar Asri maju, jaya, jaya, jaya. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, tadi sudah dibuka, jadi harus ditutup. Ya.
biar nggak masuk lalat ya Pak. Untuk itu Pak Haji Khairul mohon untuk kesediaannya menutup acara kita pada siang hari ini. Kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing yang beragama Islam mengikuti kata abinya Rabbal Alamin. Ila hadini ya alfa mustajabah. Siapa kita? Pejuang koperasi. Alhamdulillah selesai sudah liputan kita hari ini, hari Sabtu 12 Oktober 2024. Kita Dekopinda Kota Cilegon meliput pendidikan dan pelatihan Kopkar Asri yang dilangsungkan di Swiss Bell Hotel Kota Cilegon. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.